Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang dilarang belajar bela diri sejak kecil, namun setelah dewasa, dia menemukan jati dirinya yang sesungguhnya dan mampu menguasai ilmu sakti dalam waktu singkat. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pendekar yang bernama Fu Hu yang merupakan pelindung aliran Chanzong. Dia dan muridnya dalam perjalanan menuju lembah rubah, mereka berhenti di sebuah rumah tua untuk beristirahat. Sebelum memasuki rumah tersebut, Fu Hu mengingatkan kepada muridnya agar tidak lengah. Karena setelah perang di lembah sungai, aliran Daluo pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat murid Fu Hu mengambil makanan di tempat itu, dia terkejut melihat seorang wanita yang terbaring dalam sebuah peti. Karena penasaran, dia mencoba menyentuhnya, tapi akar yang melilit wanita itu hidup lalu melukai tangannya dan tiba-tiba apa yang dikhawatirkan oleh Fu Hu akhirnya terjadi. Para petinggi aliran Daluo pun muncul, dan ternyata gadis tersebut adalah Dewi aliran Daluo yang bernama Zhao Feirong. Mereka datang untuk mengambil sebuah kunci segel yang bernama kertas emas yang dimiliki oleh Fu Hu. Fu Hu yang menganggap mereka orang jahat pun langsung menyerang. Meski Fu Hu berilmu tinggi, tapi dia kewalahan menghadapi mereka dan akhirnya kalah. Setengah kertas emas pun jatuh ke tangan Zhao Feirong, sedangkan setengahnya lagi akan dicari oleh anak buahnya. Di tempat lain, terlihat asap hitam keluar dari bawah batu yang bernama Batu Zenya. Asap hitam itu terbang menuju desa dan merasuki warga. Untungnya, pendekar aliran rubah yang dipimpin Tetuatu mendatangi tempat itu dan menggabungkan kesaktiannya untuk mengurung mereka. Pagi harinya, seorang pemuda yang bernama Xuan Qi mendatangi Tetuatu. Dia menyampaikan kekhawatirannya terhadap 4 tetua yang melindungi batasan alam. Mereka bisa mati karena kehabisan tenaga. Dia juga menyampaikan bahwa aliran Daluo sudah mendapatkan setengah kertas emas dan sekarang lagi mencari setengahnya dengan membantai orang-orang aliran rubah. Xuan Qi menyarankan kepada Tetuatu untuk segera kabur menuju lembah, tapi tetua menolak karena melindungi Batu Zenya yang ada di sana adalah janji terhadap ketua aliran Chanzong. Apalagi mereka masih punya harapan dengan menemukan keturunan aliran Taishang yang mampu mengalahkan siluman. Kemudian ditampilkan sebuah rumah di tempat terpencil. Di sana seorang pemuda yang bernama Hong Yi sedang serius belajar agar bisa lulus ujian kenegaraan. Tapi pada saat akan beristirahat, tiba-tiba muncul 3 orang wanita aliran rubah di tempat tidurnya, yang membuatnya kaget ketika wanita itu memanggilnya tuan, yang berarti Hong Yi ini bukan orang sembarangan. Saat Hong Yi membujuk mereka agar pergi, nenek Hong Yi datang mengagetkan mereka. Si nenek marah-marah dengan menuduh Hong Yi ke tempat itu bukan untuk belajar, tapi untuk bersenang-senang. Melihat kekejaman si nenek, salah seorang wanita yang bernama Binglun mengeluarkan kesaktiannya dengan membuat si nenek berhalusinasi sehingga dia pun ketakutan dan pergi. Di markas aliran Daluo, Feirong nampak kesal karena anak buahnya belum juga menemukan lokasi lembah rubah, sehingga sebagian kertas emas belum bisa dimilikinya. Mereka kesulitan menemukan lembah rubah karena ada banyak informasi tentang lokasi lembah rubah. Bahkan, mereka sudah menangkap dan menyiksa anggota aliran rubah, tapi tetap saja tidak berhasil, karena mereka lebih memilih mati daripada menunjukkannya. Singkat cerita, Hong Yi yang sudah mengikuti ujian mendatangi ibu kota untuk melihat pengumuman kelulusan. Tapi setelah tiba di sana dan melihat pengumuman, dia tidak menemukan namanya, yang berarti dia tidak lulus. Karena tidak terima, Hong Yi pun protes. Ternyata dia tidak lulus karena dituduh telah belajar bela diri sendirian dan melukai orang kediaman Hong, sehingga dia bukan hanya tidak lulus, tapi juga akan segera ditangkap. Pada saat para petugas akan menangkapnya, tiba-tiba Binglun muncul dan membawa Hong Yi kabur dari sana. Saat mereka sudah berhasil menghindari para petugas, tiba-tiba pasukan aliran Daluo muncul dan langsung menyerang mereka. Tapi Binglun berhasil menghindarinya dan segera kabur menuju hutan. Di sana, Hong Yi yang tak sanggup lari lagi, keheranan karena dikejar orang aliran Daluo, tapi Binglun mengatakan bahwa mereka bukan mengejar Hong Yi, tapi ingin menangkap dirinya agar bisa menemukan lokasi lembah rubah. Saat Binglun menjelaskan bahwa hanya Hong Yi yang bisa menyelamatkan aliran rubah. Feirong dan pasukannya tiba di sana, sehingga mereka pun segera melarikan diri dan tiba di tanah terlarang suku rubah yang sangat berbahaya.
Binglun sempat melihat salah satu penunggu hutan, sehingga dia memutuskan untuk segera pergi. Tak lama, pasukan aliran Daluo juga tiba di sana. Hong Yi yang kebingungan tiba-tiba dikagetkan oleh makhluk penunggu hutan yang langsung menyerangnya. Begitu pula dengan pasukan Daluo yang juga diserang oleh makhluk penunggu hutan. Binglun segera menolong Hong Yi dan meninggalkan tempat itu. Tapi di perjalanan, mereka terhalang oleh ritual pemakaman misterius tetua aliran rubah. Setelah menunggu beberapa saat, mereka pun melanjutkan perjalanan, namun mereka terjatuh ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sana mereka bertemu rubah raksasa yang dikurung oleh ketua aliran rubah karena menyerang aliran sendiri. Karena sang rubah mulai mengamuk, mereka pun segera kabur dari tempat itu. Tapi setelah sampai di atas, tiba-tiba Fei Rong muncul bersama pasukannya dan langsung menyerang yang membuat Hong Yi langsung terkapar. Untungnya, tetua Tu muncul tepat waktu dan berhasil mengusir Fei Rong dengan kesaktiannya. Hong Yi yang pingsan bermimpi tentang masa lalunya. Saat dia kecil, dia dilarang belajar bela diri. Anak-anak lain juga selalu membulinya tanpa ada yang membela. Bahkan saat ibunya meninggal, dia tetap diperlakukan tidak adil oleh para pelayan. Saat Hong Yi bangun, dia sudah berada dalam sebuah rumah bersama Binglun yang menunggunya. Hong Yi yang masih bingung keluar rumah. Tetua Tu menyapanya dengan memperkenalkan diri, lalu membawanya ke suatu tempat untuk memperlihatkan desanya yang mulai diselimuti ketakutan. Di sana, tetua Tu menceritakan peristiwa 20 tahun lalu saat terjadi perang besar antara aliran Chanzong dan aliran Daluo yang bekerja sama dengan aliran lain untuk mendapatkan kertas emas yang merupakan kunci untuk melepaskan siluman Tian Waitan yang telah disegel oleh aliran Chanzong ratusan tahun lalu di bawah lembah rubah. Meski memenangkan perang, tapi ketua aliran Chanzong terluka parah. Dan sebelum menghilang, dia membagi 2 segel kertas emas. Setengah diberikan kepada murid aliran Chanzong yang masih hidup, yaitu Fu Hu, dan setengahnya lagi diserahkan kepada tetua Tu dari aliran rubah. Tetua Tu kemudian menjelaskan lagi bahwa setengah kertas emas telah didapatkan oleh Fei Rong dengan membunuh Fu Hu, dan jika dia berhasil mendapatkan setengahnya lagi, maka akibatnya akan fatal, karena aliran Daluo akan melepaskan siluman Tian Waitan dan mengendalikannya. Oleh karena itu, Hong Yi harus mencegah itu terjadi, karena dialah satu-satunya yang bisa mengambil benda suci aliran Taishang yang bisa memusnahkan siluman. Mendengar itu, Hong Yi pun kaget karena dia sama sekali tidak bisa bela diri. Apalagi aliran Taishang sudah lama menghilang, sehingga tidak mungkin menemukannya dan mengambil pusakanya. Tetua Tu pun kembali menjelaskan bahwa ibunya yang bernama Meng Bingyun adalah Dewi aliran Taishang, yang berarti Hong Yi adalah keturunan aliran Taishang. Melihat Hong Yi yang masih bingung, tetua Tu pun menyerahkan kitab milik ibu Hong Yi yang berisi ilmu terbaik yang tetua sendiri belum mampu memahaminya. Tetua Tu mulai melatih Hong Yi secara bertahap yang diawasi oleh Binglun. Tetua Tu juga meminta seorang pendekar yang bernama Bai Ziyue untuk membantu melatihnya. Hong Yi pun semangat belajar dengan Bai Ziyue dan ditemani oleh Binglun. Sementara itu, Fei Rong menemui tetua aliran Daluo untuk meminjam pedang persik untuk melawan tetua Tu yang telah menemukan keturunan aliran Taishang, yaitu Hong Yi, yang bisa merepotkan di kemudian hari. Dia berjanji akan menemukan kertas emas dan menghancurkan segel. Pada saat Hong Yi sedang berlatih, Xuan Qi muncul memberinya air minum, lalu mengatakan sesuatu yang meremehkan Hong Yi. Hong Yi pun hanya bisa terdiam dan akan segera pergi. Tapi Xuan Qi menahannya karena dia akan mengajak Hong Yi ke tempat yang disebut batasan alam. Di sana, Xuan Qi memperlihatkan para tetua yang mengurung orang-orang aliran rubah yang telah dirasuki siluman. Namun tiba-tiba salah seorang tetua mulai kelelahan, dia pun terlempar sehingga kurungan mengalami kebocoran. Hong Yi berusaha untuk menutupnya kembali, tapi dia gagal karena ilmunya belum cukup. Saat Hong Yi akan dihantam asap hitam, tetua Tu muncul dan berhasil menutup kembali kurungan tersebut. Tak lama, Xuan Qi kemudian meminta tetua Tu agar segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu karena aura siluman Tian Waitan semakin kuat. Tapi tetua Tu tetap menolak meninggalkan tempat itu, sehingga Xuan Qi pun kesal dan segera pergi. Melihat tak ada jalan lagi, tetua Tu kemudian memutuskan untuk segera mengambil pusaka aliran Taishang. Xuan Qi yang kesal menemui Fei Rong untuk membuat kesepakatan agar orang-orang aliran rubah aman dan tentram. Fei Rong menyetujui syarat yang diajukan oleh Xuan Qi, sehingga Xuan Qi pun membocorkan tempat disembunyikannya kertas emas, yaitu di tongkat tetua Tu. Hong Yi dan tetua Tu tiba di sebuah danau yang merupakan pintu masuk ke tempat disimpannya pusaka aliran Taishang. Hong Yi pun segera memasuki danau. Di
Di sana dia melihat ratusan pedang, salah satunya melayang di tengah portal. Saat dia akan mengambilnya, tiba-tiba pedang-pedang mulai bergerak menyerangnya. Untungnya dia berhasil mengambil pedangnya dan menggunakannya untuk menghalau pedang-pedang yang lain. Namun tiba-tiba, pedangnya berubah menjadi wanita cantik. Wanita itu mengenal Ibu Hongi karena dulu sering ke sana. Hongi pun segera meminta bantuan kepada wanita itu agar membantu aliran rubah dari serangan aliran Daluo. Namun wanita itu malah menganggap Hongi bukan keturunan aliran Taishang dan melemparnya keluar. Xuan Qi yang sudah bekerja sama dengan Fei Rong kemudian mengumpulkan penduduk dan menghasutnya agar segera ikut dengannya ke tempat persembunyian yang baru. Salah seorang wanita menentangnya karena menganggap itu melanggar aturan dan memberontak. Tapi dia malah ditangkap, sedangkan temannya melarikan diri untuk segera memberitahu tetua. Tapi dalam perjalanan, dia melihat pasukan aliran Daluo mulai memasuki desa dan membantai para tetua pelindung kurungan, sehingga kurungan pun menghilang dan warga yang sudah kerasukan pun bebas. Hongi yang terlempar dari dalam danau tidak sadarkan diri dengan memegang pedang berkarat sehingga Binglun mengira Hongi salah ambil pusaka, sedangkan tetua menganggap Hongi tidak mendapat pengakuan dari pusaka aliran Taishang. Saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Fei Rong muncul dan menyerang tetua menggunakan pedang persik yang membuat tetua kewalahan dan akhirnya tertusuk pedang persik hingga tewas. Setelah mengalahkan tetua Fei Rong kemudian melempar Binglun dan Hongi masuk jurang, lalu mengambil kertas emas dari tongkat tetua. Karena kertas emas sudah utuh, Fei Rong pun mendatangi batu jennya, tempat disegelnya para siluman Tian Waitan. Di sana sudah ada Xuan Qi yang menagih janji, tapi dia malah dihajar oleh Fei Rong. Tak lama Fei Rong pun mulai membuka segel batu jennya untuk membebaskan siluman dan menjadikan Xuan Qi sang pengkhianat sebagai wadahnya. Sementara itu, Hongi yang ternyata masih hidup sudah mulai putus asa. Melihat itu, Binglun berusaha memberinya semangat agar mau bangkit lagi dengan memberinya kitab peninggalan ibunya, tapi Hongi yang merasa tidak bisa memahami kitab itu membuangnya ke api. Tapi karena kitab itu tidak habis terbakar, Hongi pun mengamatinya dan menyadari bahwa kitab itu ternyata adalah kitab langit masa lalu untuk melatih jiwanya. Hongi yang sudah menguasai kitab langit masa lalu mendatangi rubah raksasa di hutan terlarang. Saat si rubah mulai mengamuk, Hongi pun mengeluarkan ilmunya dan berhasil menenangkannya sehingga rubah raksasa bersedia membantunya. Beberapa saat kemudian, Hongi bersama dua wanita rubah kembali ke desa. Di sana, mereka tidak menemukan apa-apa yang membuat mereka keheranan. Tiba-tiba salah seorang wanita rubah yang bernama Shu berlari memasuki rumahnya untuk mencari keluarganya. Namun ternyata seluruh penghuni rumah sudah kerasukan dan hilang kendali. Begitu pula dengan warga yang lain, mereka juga kerasukan dan menyerang Binglun dan Hongi. Binglun kemudian membuat penghalang dan meminta Hongi segera pergi menghentikan Fei Rong. Sementara itu, Fei Rong yang telah berhasil membuka segel batu zennya menyerap seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya yang membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Tak lama Hongi pun muncul dan langsung menghempaskan beberapa anak buah Fei Rong. Tapi saat berhadapan dengan Fei Rong, dia kalah dan terlempar jauh. Xuan Qi yang sudah kerasukan tak tinggal diam dan segera menyerang Hongi. Sehingga terjadilah pertarungan antara Hongi dan Xuan Qi. Saat Hongi ingin menyadarkan Xuan Qi, tiba-tiba rubah raksasa muncul dan langsung mengamuk yang membuat Xuan Qi terlempar dan tewas. Sedangkan sang rubah sendiri berhasil dikalahkan oleh Fei Rong dengan sangat mudah. Kini tinggal Hongi dan Fei Rong. Hongi segera menyerang Fei Rong, namun dia kalah telak karena ilmunya belum sempurna. Saat Fei Rong ingin menghabisi Hongi dengan pedang persik, tiba-tiba muncul Binglun menghalau pedang tersebut dan dia pun tewas. Fei Rong yang belum puas kembali menghajar Hongi yang sudah tak berdaya. Saat Fei Rong kembali mengarahkan pedang persik ke arah Hongi, tiba-tiba waktu berhenti dan bunga sakura menyelimuti Hongi yang membawa alam bawah. Sadarnya bertemu dengan ibunya, sehingga pedangnya yang berkarat berubah menjadi berkilau. Dan pertarungan pun berlanjut. Hongi yang sudah memiliki kekuatan ibunya akhirnya berhasil mengalahkan Fei Rong. Ternyata Fei Rong mengenali pedang Hongi. Sebelum dia tewas, dia memberitahukan bahwa keluarga Hong lah yang membunuh ibunya dan sudah pasti juga akan membunuh Hongi karena mereka aliran Taishang, dan Fei Rong pun lenyap meninggalkan Hongi yang kebingungan.
Desa kini kembali damai. Hongi memutuskan kembali ke Yujing untuk menyelidiki kematian ibunya. Kedua wanita rubah ingin ikut bersamanya untuk membantu. Tapi Hongi menolak karena mereka lebih dibutuhkan berada di sana dan film pun habis.